setelah kita kenalkan, maka ada proses namanya proses edukasi. Nah, dari edukasi maka akan timbul namanya trust. Nah, dari trust itulah akan timbul namanya transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kanan Juragan semuanya. Kali ini saya masih ada di Sapi Bagus Farm nih. Masih sama Pak Edi Wijayanto. Ada beberapa hal yang mau diobrolin. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Fahri. Sehat Pak. Ini mau minta nasihat nih Pak. Mungkin juga sedikit tips-tips bagi para audiens nih, para penonton kita yang mungkin memang sudah terjun di dunia peternakan maupun yang baru mau nih Pak. Kalau saya lihat kan di Sapi Bagus nih kan salah satu yang daya tariknya juga itu dari digital marketingnya Pak. Nah itu boleh nggak Pak kasih sedikit tips bagi teman-teman? Jadi memang sekarang ini kan sudah suatu keniscayaan ya, nggak bisa meninggalkan namanya digital ya. Nah maka salah satu strategi untuk pemasaran kita adalah model digital marketing lah gitu. Nah lalu bagaimana supaya kita bisa main ke sana? Berarti minimal kita harus paham dahulu gimana sih main di sana. Nah berarti kita harus tahu namanya rangkanya atau frameworknya ya. Di situ tuh kan ada namanya awareness atau pencitraan. Nah awareness atau pencitraan itu kan kita bisa menggunakan media sosial baik kayak Facebook, kemudian Instagram, Twitter atau YouTube, juga bisa menggunakan web, TikTok itu sebagai sarana untuk pencitraan atau awareness atau pengenalan gitu. Setelah kita kenalkan, maka ada proses namanya proses edukasi. Nah dari situlah kita akan mengedukasi audiens atau follower atau subscriber lah ya. Karena disitulah kita bangun kepercayaan. Nah dari edukasi maka akan timbul namanya trust atau kepercayaan. Nah dari trust itulah akan timbul namanya transaksi. Nah itulah prosesnya. Teman-teman apabila memang sudah terjun ke dunia peternakan, ya memang harus melakukan namanya digital marketing. Karena sudah proses offline itu sudah lewat lah ya, meskipun tetap ada transaksi offline. Tetapi ke depan ini saya yakin arahnya akan ke sana semua. Itu tentunya harus bangun menguasai tentang awareness-nya, media sosialnya itu tiap media sosial tentunya punya ini ya karakteristik sendiri-sendiri gitu ya. Juga memang kalau memang memerlukan web juga bikinlah web, tapi kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Nah kemudian juga proses edukasi itu nanti istilahnya di situ kan ada Facebook group, itu kita bisa gunakan itu. Kemudian juga WA group itu sebagai sarana untuk proses namanya edukasi kan di situ. Artinya mengumpulkan komunitas dalam bentuk grup itu kan. Nah disitulah kita bisa melakukan proses edukasi. Begitu. Jadi sebenarnya banyak banget ya yang bisa kita manfaatkan, terus juga saluran-saluran yang bisa kita gunakan untuk membesarkan kapasitas bisnis kita gitu Pak. Betul. Kalau pengalaman Pak Edi sendiri nih untuk manfaat apa aja sih yang dirasakan setelah melakukan digital marketing itu kan tadi, mungkin mulainya dari kapan Pak? Sebenarnya sih awalnya kami uji coba dengan menggunakan blog misalnya blog gratisan lah ya, blog. Kemudian kami akhirnya terus membuat web sekitar 7 tahun yang lalu. Nah ternyata dengan adanya platform YouTube yang cukup banyak manfaat untuk awareness, nah kami banyak menggunakan di sana. Meskipun Instagram juga kami pakai, kemudian Facebook juga kita pakai. Nah, itu. Nah karena masing-masing aplikasi atau platform itu tadi punya karakteristik atau ya plus minusnya. Nah itu kita bisa menggunakan secara maksimal di sana. Nah itu dan Sapi Bagus sih prosesnya masih belajar juga. Terus karena memang begitu cepat perubahannya kan gitu ya. Apalagi ada namanya marketplace. Kemudian juga dari masing-masing platform juga
membuat market sendiri kan, marketplace sendiri kan, misalnya TikTok dia punya sendiri TikTok Shop, kemudian juga dari Facebooknya juga, Instagram juga. Nah, ini kan mereka bahkan kemungkinan juga kayak model Twitter ya, kemungkinan juga siapa tahu kan, karena memang nantinya kan orang ingin belajar, mencari hiburan, dan sekaligus juga belanja ya kan, dalam satu platform kan gitu ya. Akhirnya terus ke sana. Nah, maka teman-teman peternak muda ini harus benar-benar memperhatikan namanya digital marketing, dan kesempatan untuk belajar ini terbuka luas karena di platform YouTube atau di platform lain itu kan banyak lah bagaimana sih cara belajar tentang digital marketing, dan utamanya bukan hanya belajar tapi praktek. Praktek dan praktek itu kunci utamanya ya begitu ya. Jadi, tadi udah dapat banget ya maksudnya mengenai intisarinya ya. Jadi mulai dari cara sebenarnya alurnya gimana sih, atau sebut funnelingnya untuk digital marketing, terus kemudian juga platform-platform apa gitu ya, dan mungkin tadi dijelaskan juga sama Pak Edi ya bahwa sekarang emang udah sangat penting gitu ya. Karena walaupun mungkin orang melihatnya di dunia peternakan itu ya ketinggalan, tapi kan dengan kita tambah sentuhan digital marketing gitu Pak ya, bisa lebih menarik gitu Pak ya. Betul. Berarti tadi disampaikan juga ya, intinya pertama banyak belajar karena terus berkembang terus ya Pak ya, berubah terus dengan dunia yang seperti sekarang. Kemudian yang kedua banyak praktek ya Pak ya. Iya, betul. Praktek gitu. Dan memang tadi manfaatnya yang dirasakan juga selain efisien juga efektif ya Pak ya. Maksudnya betul. Efisien ya, kita nggak usah keluar gitu, cuma modal take video, orang udah bisa nonton, udah bisa lihat kita. Betul. Kemudian juga efektif, kadang-kadang kan orang yang dari mana-mana bisa lebih percaya gitu sama betul iya. Dan yang terakhir juga mengenai pembangunan jaringan Pak ya. Betul. Jadi dengan adanya digital marketing ini kita bisa lebih luas mengakses perkenalan atau juga pasar gitu ya. Betul. Oke, gitu aja mungkin. Jadi terima kasih banyak atas ngobrolnya singkat tapi insya Allah sudah bisa menggambarkan dan juga harapannya memotivasi nih para audiens nih Sobat Canon Juragan. Iya, baik. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video-video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.